Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang uji perbandingan dua rata-rata sampel dependent. Seperti apa cara melakukan uji perbandingan tersebut? Mari kita mulai mendiskusikannya. Pertama, sebelum kita mulai melakukan uji hipotesis, kita perlu tahu dulu apa itu sampel dependent dan apa itu sampel independent. Sampel independen itu adalah dua sampel independen adalah dua sampel yang tidak ada keterkaitannya. Jadi masing-masing nilainya itu tidak saling mempengaruhi. Seperti dua nilai pretest pada dua kelompok yang berbeda, atau dua nilai post test pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Maka dua nilai itu atau skor tersebut tidak saling mempengaruhi. Kelas kontrol dengan nilainya sendiri dan kelas eksperimen dengan nilainya sendiri. Lantas bagaimana dengan dua sampel yang dependen? Lantas bagaimana dengan dua sampel yang dependen? Dua sampel yang dependen itu yang jelas adalah terjadi pada satu kelompok sampel yang sama. Ya, jadi misalkan skor pretest dan skor post test pada kelompok kontrol, atau skor pretest dan skor post test pada kelompok eksperimen. Maka itu kan berpasangan ya, dependen. Ya, maka nilai skor post test itu tentu ada keterkaitannya dengan skor pretest. Atau misalkan dalam sebuah kelompok dilakukan ingin mencari tahu perlakuan sebuah hasil dari sebuah treatment, skor setelah dilakukan sebuah treatment itu bisa juga menggunakan dua sampel yang independen. Nah, seperti contohnya misalkan di sini nanti kita akan menggunakan contoh dari bukunya Pak Fajri Ismail ya. Jadi di sini seorang guru bahasa Inggris akan menguji melihat hasil belajar atau melihat skor pronunciation dari siswanya. Skor yang pertama adalah skor sebelum mendengarkan lagu-lagu barat, skor yang kedua adalah skor setelah mendengarkan lagu-lagu barat. Maka ini terjadi pada sebuah treatment pada kelompok ya, tapi ada dua treatment yang berbeda, yaitu yang pertama treatment yang pertama tanpa menggunakan lagu-lagu barat, yang kedua adalah menggunakan lagu-lagu barat. Tetapi ini merupakan dua sampel yang dependent. Nah, itu ada dua hal. Jadi bisa dua hal itu kalau kalian menemukan sebuah kasus yang seperti itu, maka berarti dua sampel itu dependent. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan uji hipotesis menggunakan uji T? Ya, dalam uji parametrik itu ada dikenal dengan uji asumsi atau prasyarat. Ya, prasyarat. Untuk prasyarat melakukan uji T ada empat, yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal. Sampel diambil menggunakan random sampling, jadi sampelnya acak. Kemudian yang ketiga, data homogen, memiliki varians yang sama. Kemudian yang keempat, data dalam bentuk interval atau rasio. Jika keempat ini sudah terpenuhi, maka kita diperbolehkan untuk melanjutkan statistik parametrik menggunakan uji T. Jika data ini tidak terpenuhi, berarti kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, harus kita menggunakan uji non parametrik. Gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bagaimana perhitungan uji T. Kita hitung menggunakan nilai T hitung akan kita hitung menggunakan Excel ya, atau hitungan manual kalau kalian lebih suka manual. Di awal-awal saya menghindari menggunakan SPSS. Mengapa? Karena untuk anak matematika menghitung secara manual untuk mencari nilai apapun itu T hitung, jika dilakukan secara manual atau dengan bantuan Excel paling tidak, itu nilai kepuasannya berbeda apabila kita menggunakan SPSS. Ya, kalau kita menggunakan SPSS memang kita dimudahkan, akan tetapi prosesnya kita tidak tahu, yang keluar hanya outputnya, dan biasanya output itu dimaknai kurang mendalam karena prosesnya tidak kita lakukan. Jika kita sudah melakukan proses perhitungan manual, kemudian nilai T hitung kita peroleh, maka untuk memaknai angka-angka atau output dari hitungan kita itu bisa dilakukan secara mendalam. Nah, SPSS nanti kita gunakan untuk konfirmasi terhadap hitungan kita. Itu ya. Jadi untuk mahasiswa matematika menghitung manual itu memiliki kepuasan tersendiri. Nah, mari kita mulai menghitung
nilai T hitung menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, kita akan melakukan perhitungan menggunakan Excel dulu. Soal yang kita gunakan adalah soal dari bukunya Pak Fajri Ismail ya, yang di buku statistik yang digunakan untuk perkuliahan. Contoh 9.1. Seorang guru bahasa Inggris berkeinginan meningkatkan kemampuan pronunciation siswanya dalam belajar bahasa Inggris. Untuk itu, guru tersebut menggunakan metode menghafal lagu-lagu barat untuk meningkatkan pronunciation murid-muridnya. Sampel diambil dari satu kelas dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang dan diberi perlakuan sebelum dan sesudah menggunakan lagu-lagu barat. Skor pronunciation sebelum dan sesudah menggunakan lagu-lagu barat disajikan sebagai berikut. Ini skornya ya. Jadi jelas ini sampelnya dependent. Nah, hipotesisnya bagaimana? Bahwa H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelompok pertama dan kedua. H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelompok pertama dan kedua. Ini hipotesis statistiknya. H0-nya -1 kurang dari sama dengan -2. H1-nya -1 lebih besar dari -2. Nah, sekarang kita masuk ke file Excel-nya. Sudah saya siapkan tabelnya. Ini sudah saya pindahkan angka-angkanya. Kemudian pertama kita mencari D dulu. D itu rumusnya Y1 min Y2. Nih. Sama dengan ini juga yang bawah. Gitu ya. Kemudian kita drag down ke bawah sampai bawah sini. Kemudian ini membutuhkan D min D bar, berarti kita butuh D bar ya. D bar ini kalau kita pakai rumus jumlah, kita hitung jumlahnya dulu masing-masing. Ini. Kemudian ini rata-ratanya masing-masing. Ini kurung. Nah, kemudian kita geser saja ke kanan. Kalian lebih ahli kalau Excel saya kira. Sini ya. Nah, kita butuh D min D bar ya. D min D bar itu berarti D ini sama dengan D ini dikurangi D bar rata-rata ya. Sini. Hasilnya 3,4. Ya kan? Yang sekarang yang ini 3 dikurangi ini rata-ratanya minus 1,6. Nah, supaya kita tinggal drag down D25 kan tidak bergerak ya, yang bergerak adalah D yang depan itu. Kita kasih tanda dolar supaya patokannya tidak berubah. Kemudian kita drag down saja ke bawah. Ini. Kalau ini hitungan kita betul, maka sum-nya atau jumlahnya itu harus bernilai 0. Pas 0 ya. Sekarang ini D min D bar kuadrat berarti ya yang hitungan yang sebelumnya kita kuadratkan setiap bagian. Kita kuadratkan. Terus ini saya turunkan. Kemudian kita cari sum-nya. Oke, 40,8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus T ini ya. T ini. Oh ya, N ini belum kita hitung jumlahnya pakai rumus count ya. Count ini kita pakai rumus count turun tutup 20 berarti N-nya jumlah sampelnya 20. Nah, ini sudah saya hitung sebenarnya sebelumnya, tapi kita coba hasilnya harusnya seperti ini, min 4,27258. Kita cek ya rumusnya ya, sama dengan Y1 min Y2. Ini pembilangnya saya kurung dulu. Y1 min Y2 kemudian per SQRT sigma D kuadrat ini dibagi N ya 20 ya dikalikan N-1 tapi karena ini khusus, ini adalah pengalinya berbeda, ini saya kurung begini, kemudian saya dapatkan kurung begini, satu lagi dah. Kita cek hasilnya ya, jadi min 4,27258 ini T hitungnya. Oke, sudah kita cari T hitung untuk rumus yang pertama. Oke, sudah kita dapatkan nilai T hitung yang pertama menggunakan rumus yang pertama tadi. Kita peroleh T hitungnya adalah T hitung kita peroleh negatif 4, berapa tadi?
27258. Kemudian kita cari T tabelnya. T tabelnya dengan derajat kebebasan 19, kemudian alfanya 0,05. Diperoleh 1,729. Nah, untuk menyimpulkan H0 ditolak atau diterima, maka ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. Jika T hitung itu bernilai positif, ya, maka cara mengambilnya adalah T hitung kalau lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, jika T hitung itu bernilai negatif, maka T hitung itu kalau kurang dari negatif T tabel itu mengakibatkan H0 ditolak. Oke, seperti itu. Nah, kita peroleh T hitungnya adalah negatif 4,27258, sedangkan T tabelnya 1,729. Karena ini bernilai negatif, maka ini menjadi minus T ya, berarti minus. Seperti apa hubungannya? Oh, ternyata lebih kecil. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Oke, seperti itu. H0 ditolak, berarti apa maksudnya kalau H0 ditolak? H0 ditolak itu artinya H1 diterima. H1 diterima maksudnya adalah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok tersebut. Kelompok yang sebelum menggunakan lagu-lagu barat, kelompok yang kedua, kelompok yang sesudah menggunakan lagu-lagu barat. Seperti itu ya. Kemudian untuk menghitung nilai T tadi, kita bisa menggunakan rumus yang satu lagi yang memanfaatkan simpangan baku. Nah, seperti apa rumusnya dan seperti apa cara mengerjakannya, kita simak file Excel-nya ya. Kemudian kita sekarang masuk ke T hitung untuk rumus yang kedua. Di sini T hitung rumus kedua menggunakan rumus simpangan baku ya. Datanya sama. Ini rumusnya kita harus mencari S1, S2, SY1 dan SY2. Standar bakunya ya, standar kesalahan bakunya, galat bakunya. Kemudian korelasinya, kemudian T-nya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, menggunakan nilai ini kita malah juga keuntungannya adalah kita bisa mencari tahu sekalian dengan hubungannya, korelasinya ini. R-nya kan kita hitung ya, jadi ada nilainya. Jadi ketika kita dapatkan T hitung, otomatis kita juga mendapatkan koefisien R. Korelasinya nanti berapa. Kita mulai menghitung ya. Ini sama Y1 kuadrat berarti sama dengan ini. Dan kita tinggal ke bawah begini, drag down ke bawah. Yang ini kita tinggal geser saja karena nilainya sama. Ini juga kita geser ini. Nah, Y1 kali Y2 ini berarti 5 kali 8 ini 40 ya. Terus turun ke bawah begini. Jumlahnya adalah, kita carikan jumlahnya pakai rumus sum ya. Semua kita cari jumlahnya. Kemudian ini kita cari rata-ratanya pakai rumus average atau sum tadi dibagikan dengan jumlah data. N-nya ya 20. Geser ini. Nah, sekarang S1 itu kalian bisa pakai rumus ini atau namanya apa? Simpangan baku ya, atau standar deviasi ya. Di Excel itu sudah disediakan ya. Standar deviasi ini ya. Rumusnya seperti ini, S1 berarti standar deviasi dari B4 sampai dengan B23. Ini juga sama, S2 berarti standar deviasi yang Y2 ya, pakai STDEV langsung ketemu. Nah, simpangan galat bakunya itu S1 per akar N1 ini rumusnya. Jadi SGRT B26 20, SY2 sama rumusnya. Nih, H4 itu adalah S2 per akar N. Ya, N-nya itu di bawah sini, N20. Kemudian dikuadratkan. Kemudian koefisien korelasi itu kan kalau sudah kita dapatkan nilai atas dibagi dengan nilai bawah. Ini agak panjang ya, maka saya pecah-pecah aja hitungnya. Yang atas ini yang kuning ini ketemu 15,8.
rumusnya seperti ini, bisa kalian coba nanti. Kemudian yang bawah saya pecah-pecah juga. Ini yang pertama, yang pink. Kemudian yang satunya itu yang hijau. Ya, terus kita akarkan. Nah, selanjutnya setelah itu kita hitung nilai R-nya. Nah, kemudian setiap nilai kita sudah dapat ya. Berarti kan tinggal K16. K16 itu di sini. Nah, ini yang kuning ya toh. Dibagi dengan B26 akar ini. K13. Nah, K13 yang biru. Iya sayang, sebentar. Ibu mana ibu? Ibu mana? Di K13. Kemudian kita mendapatkan nilai R, Y1, Y2. Kemudian T-nya ya tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Kita sudah dapat Y1 bar min Y2 bar, sudah dengannya. Berarti ini kan. Kemudian akar SGRT, kita SY1 sudah, SY1 kuadrat sudah dapat, SY2 kuadrat sudah ketemu. 2 kali R kali SY1 kali SY2. Udah nilai sudah ketemu. Akhirnya T hitungnya ketemulah min 4,17425. Gitu ya. Untuk nilai T hitung dari rumus yang kedua. Oke, berarti yang T hitung yang kedua juga sudah ketemu ya. Nilainya berapa tadi? Nilainya adalah minus 4174 ya. 425. Nah, T hitungnya ternyata juga nilainya minus. Oke. T hitung minus, T tabelnya sama, maka di sini kita gantikan nilainya menjadi 4,17425. Ternyata masih lebih kecil dari T tabel, sehingga menyimpulkan hal yang sama. Apa itu? H0-nya ditolak. Jika H0 ditolak, berarti H1 diterima. Maknanya sama, yaitu berarti terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok sebelum dan kelompok sesudah. Begitu. Jadi rumus 1 dan rumus kedua menghasilkan dua hal yang mirip. Ya, tidak sama persis memang, tapi memang selisihnya hanya sedikit. Nah, tinggal kalian lebih suka menggunakan rumus yang mana? Rumus yang menggunakan selisih D, atau rumus yang menggunakan simpangan baku. Nah, demikian kita sudah mendiskusikan tentang uji T ya, atau membandingkan dua sampel, nilai rata-rata dua sampel dependen. Nah, itu untuk jika menggunakan uji parametrik. Apabila 4 syarat asumsi tadi tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh menggunakan uji T ini. Kita menggunakan statistik non parametrik. Nah, seperti apa statistik non parametrik? Nah, nanti kita bahas dalam video berikutnya. Kemudian saya jelaskan untuk SPSS ya. Untuk anak matematika sebaiknya menggunakan hitungan manual, lebih mantap ya, lebih puas dalam melakukan perhitungan. Nah, SPSS nanti dilakukan untuk konfirmasi hitungan kita saja, sehingga kita memaknai nilai-nilai yang ada dalam hitungan kita, output SPSS maupun output hitungan kita itu memaknainya bisa mendalam karena kita paham prosesnya. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk konfirmasi dengan SPSS nanti akan saya sampaikan dalam video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.